Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV dan pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam yang indah ini kembali kita dapat bersua dalam keadaan sehat walafiat. Kita harapkan yang di rumah Anda pun juga dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa bersama kita dalam gelaran program unggulan yang hadir 2 pekan sekali, Ustadz On Air. Dialog bincang keagamaan bersama pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino, yang malam hari ini juga sudah hadir di tengah kita bersama Ustadz Mas Duki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam gelaran Ustadz On Air, sehat walafiat Ustadz. Ya, alhamdulillah. Baik pemirsa dan pendengar, seperti biasa kita akan beri kesempatan Anda untuk bergabung nanti, baik via telepon maupun SMS yang sudah masuk ke redaksi kami. Ya, bersama saya Ali Rahman, malam hari ini akan kita dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Al-Ustadz yang akan mengambil tema kebersamaan adalah rahmat dan perpecahan adalah azab. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar Radio Persada maupun Radio MTA FM yang kami cintai, para pirsawan TV MTA, mari kita tidak henti-hentinya selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Setiap kita berjumpa pada malam seperti ini, kami selalu mengajak, mengingatkan, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan semoga dengan syukur kita ini Allah akan menepati janjinya, karena Allah memang tidak pernah mengingkari janji. Kepada orang yang dikaruniai nikmat oleh Allah mau bersyukur, Allah berjanji la azidannakum, sungguh Allah akan menambah kenikmatan kepada kalian. Dan supaya kita selalu mengingat bahwa kalau diberi nikmat oleh Allah tidak bersyukur, ancaman Allah, inna adzabi lasyadid, sungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Oleh karena itu saya selalu mengingatkan, terutama untuk diri saya sendiri dan para pendengar semuanya, ya, setiap hari sadar atau tidak sadar, minta atau tidak minta, kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama yang sangat besar nilainya, yang tidak bisa diberikan, tidak bisa dinilai dengan materi, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Maka kita bisa bertemu pada malam hari ini lewat radio, lewat TV, MTA, ya, suatu kenikmatan yang besar. Dua-duanya kita peroleh, nikmat iman. Kalau tidak didorong karena keimanan, mungkin para pendengar radio di rumah atau di mana saja tidak mungkin hatinya tergerak untuk menyempatkan waktu untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Kami pun juga begitu, yang di studio ini, andai kata bukan karena nikmat iman yang diberikan oleh Allah, ya tentu tidak akan, ya, tidak akan tergerak untuk berbicara seperti pada malam hari di radio. Nah, ini semuanya adalah suatu kenikmat yang satu sama lain saling berkait, berkelindan, tidak bisa diputus-putus, tidak bisa dipisah-pisahkan. Maka jangan henti-hentinya kita selalu meningkatkan rasa syukur
Kalau kita syukur kepada Allah, nikmat apa lagi yang akan diberikan oleh Allah kepada kita, itu urusan Allah. Tetapi jelas, kalau Allah sudah berjanji, pasti akan ditepati. Para pendengar dan para pirsawan MTA TV, para pendengar radio Persada maupun radio MTA FM, atau radio-radio yang ikut merelay acara pada malam hari ini. Tadi saya angkat tema bahwa kebersamaan, persatuan atau satunya umat itu merupakan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perpecahan itu merupakan azab. Nabi kita juga mengatakan al-jama'atu rahmah wal firqatu azab. Jadi kebersamaan itu curahan rahmat dari Allah. Tapi pertengkaran, perceraian, ya, itu merupakan azab dari Allah. Maka di dalam surat Al-An'am ayat 65, tolong Mas Tugi dibaca. Di antara bentuk, Allah sudah mengatakan, yang ada kaitannya, di antara bentuk azab, ya, di samping Allah menurunkan azab dari atas kepala kita, di antara Allah menurunkan azab, mengirim azab dari bawah kaki kita, juga bentuk azab yang dikirimkan Allah itu perpecahannya umat. Tolong dibacakan surat Al-An'am 65. Nomor surat 6 ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwal qadiru ala ayyab'asa 'alaikum adzabam min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalfisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Katakanlah, Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu, atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Notnya dibaca sekali, ada notnya di situ. Notnya, maksudnya Allah SWT mendatangkan tanda-tanda kebesarannya dalam berbagai rupa dengan cara berganti-ganti. Ada pula para mufassirin yang mengartikan ayat di sini dengan ayat-ayat Al-Quran yang berarti bahwa ayat Al-Quran itu diturunkan, ada yang berupa berita gembira, ada yang berupa peringatan, cerita-cerita, hukum-hukum, dan lain-lain. Kemudian tentang azab yang datang dari atas seperti hujan batu, sambaran petir, dan lain-lain. Yang datang dari bawah seperti gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Ya. Ayat itu Allah menjelaskan, Allah itu berkuasa mengirim azab. Bentuk azab di situ dijelaskan, ada kalanya dari atas kepala kita, itu sambaran batu, sambaran petir, hujan batu, hujan kerikil, dan sebagainya. Hujan abu, ya. Dari bawah kaki, azab yang dikirimkan oleh Allah, banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah ini yang, azab yang ketiga ini kadang kurang kita perhatikan. Kalau ada hujan batu, orang berlari. Di beberapa waktu yang lalu di Merapi, di jatuh hujan batu, sambaran awan panas, hujan abu, bahkan abunya pun sampai di sini. Disusul kemarin letusan Kelut juga hujan abunya sampai di sini. Waktu Merapi sampai beberapa hari penerbangan dari Jogja ke daerah-daerah lain terganggu, macet, tidak terbang. Itu baru cicilan azab yang diberikan oleh Allah. Gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami, hampir kita saksikan. Kalau terjadi begitu, cepat kita atasi, kita tolong orang yang kena gempa tersebut, kita evakuasi, ya, kita singkirkan, kita carikan tempat yang selamat. Nah, yang kurang perhatikan ini yang bentuk ketiga. Nah, bentuk ketiga ini sangat dahsyat ini, yaitu masuk satu golongan, yang golongan itu selalu bertikai.
Jangan satu dengan yang lain selalu melancarkan keganasannya. Melancarkan keganasannya. Ya. Apalagi sama muslim yang dikatakan oleh Allah, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Umat Islam itu umat yang satu. Kalau sudah terjadi umat yang satu tadi saling melakukan keganasannya, melakukan kekejamannya, saling merendahkan, memusuhi sesama muslim, itu bentuk adab. Jadi datangkan adab semacam itu kadang umat Islam tidak merasa, malah merasa puas. Bisa menganiaya saudaranya sesama muslim, itu merasa puas. Bisa menyakiti saudaranya sesama muslim, merasa bangga. Apalagi bisa sampai membunuhnya, menang. Padahal itu adab dari Allah. Bentuk adab. Ya. Karena Nabi kita juga mengatakan, ya, sesama muslim, al-muslimu akhul muslim. Kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Orang muslim satu dengan orang muslim lainnya, haram darahnya. Perkelahian sesama muslim itu haram. Tapi Allah mengirim azab, terjadi perkelahian sesama muslim. Jadi perkelahian itu adalah sesama muslim itu haram. Berdosa. Tidak hanya sekedar dosa, ancamannya masuk neraka. Sibabul muslim fusukun. Wa qitaluhu kufrun. Menghina, merendahkan sesama muslim itu fasik, suatu kefasikan. Jadi orang muslim kok merendahkan atau meremehkan, menghina saudaranya sesama muslim, itu satu kefasikan, fasik. Justru Nabi mengatakan bihasbi imri'in minasyarri ayyahqira akhul muslim. Cukup seseorang itu melakukan kejahatan, ya, apabila merendahkan saudaranya sesama muslim. Menghina saudaranya sesama muslim itu suatu kejahatan. Jadi sangat indah Islam itu. Menyatukan pendapat, menyatukan umat ini menjadi satu. Siapa yang merendahkan, menghina, mengejek saudara sama muslim, kata Nabi itu suatu kejahatan. Kalau memeranginya, memusuhinya, haram. Haramun tamuhu wa irduhu. Menghinanya juga merendahkannya, haram. Wa maluhu, harta kekayaannya, harta bendanya. Merugikan harta sesama muslim, haram. Apalagi sampai terjadi pembunuhan, al-qatil wal maqtul finnar. Kalau sesama muslim sama-sama menghunus pedang, yang saling ingin membunuh, akhirnya ada yang terbunuh, maka yang membunuh maupun yang dibunuh, kata Nabi, masuk neraka semua. Nah, ini sebetulnya bentuk azab. Tapi tidak sedikit orang yang sebetulnya dikirim azab oleh Allah itu tidak merasa itu azab. Lain dengan tadi azab banjir, gempa bumi, gunung meletus, hujan batu, itu langsung berusaha satu sama lain ingin melarikan diri, ingin menolong dan menyadari itu dikatakan itu suatu musibah, ya, yang harus ditolong. Kalau itu termasuk daerah yang rawan bencana, dievakuasi, diselamatkan, di pengungsian, yang kita kirim kebutuhan orang yang mengungsi di situ supaya bisa merasakan, ya, nikmat walaupun dalam pengungsian, tidak menderita. Nah, ini kan kita perhatikan. Tapi bentuk azab yang ketiga yang dikirimkan oleh Allah itu, sekali lagi saya katakan, kurang bisa dirasakan. Justru bisa menganiaya, menyakiti, menghina saudaranya sesama muslim itu bangga. Padahal itu satu perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah, kok bisa bangga? Na'udzubillah. Ya, padahal kepuasan seorang muslim itu apabila perintah-perintah Allah bisa dilaksanakan, larangan-larangan Allah bisa dihindari, itu ada rasa kepuasan. Merasa puas, merasa lega, merasa bangga. Ini tidak. Ya. Orang yang kena azab dari Allah ini tadi bisa menganiaya, menyakiti, menghina, memusuhi sesama muslim itu rasanya bangga, lega. Nah, itu.
Kan bukan orang muslim lagi, sudah bukan sifat orang muslim. Ya, maka Nabi pernah mengatakan akan datang suatu zaman tuh Islam tinggal namanya. Dia mengakunya Islam, ya, identitasnya muslim, sebagai seorang muslim, tapi perilakunya menginjak-injak Islam. Perilakunya walaupun menerjang larangan Allah, menerjang larangan Rasulullah, itu merasa bangga. Masa seorang muslim melanggar larangan Allah dan Rasulnya merasa bangga? Tidak pantas kan? Maksudnya orang muslim itu merasa lega, merasa bahagia kalau perintah Allah, larangan Allah, perintah Rasulullah, larangan Allah bisa dihindari. Nah, kalau itu sebagai orang muslim tapi selalu melanggar larangan Allah, langgar larangan perintah-perintah Rasulullah, ya, itu dilanggar, itu sebenarnya dalam keadaan adab. Mengapa diadab dalam keadaan adab yang diberikan oleh Allah kok merasa senang, merasa bahagia, merasa bangga? Nah, tentu adabnya tidak akan dicabut oleh Allah. Bahkan kalau diberi nikmat, bersyukur ditambah nikmatnya. Kalau diberikan adab, dia tidak merasa, adabnya yang akan ditambah lagi. Na'udzubillah. Pentingnya kebersamaan sampai Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Terus diingatkan lagi, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Hendaklah kamu sekalian berpegang teguh agama Allah. Tali Allah itu maksudnya pegang teguh agama Allah. Kalau kita bicara agama Allah, ya Quran Sunnah. Jadi yang diwariskan oleh Rasulullah, agama Allah ini hanya Quran dan Sunnah, tidak ada yang lain. Quran dan Sunnah. Mungkin orang tanya, apa tidak ada ijma qiyas? Sudah masuk di dalamnya. Sudah masuk di dalam. Kalau orang memegang Quran dan Sunnah, pasti pegang ijma dan qiyas. Tapi ijma di sini maksudnya ijma sahabah, kesepakatan para sahabat. Bukan ijma ulama, ya, karena ulama itu tidak pernah sepakat. Ulama itu tidak pernah sepakat, apalagi ulama dunia. Ulama lokal aja nggak pernah sepakat kok. Yang sekarang aja kita lihat, di Indonesia ini juga sudah berapa lama Majelis Ulama ini, Majelis Ulama yang paling tinggi, Majelis Ulama Indonesia, bukan ulama kecamatan, bukan kabupaten, tapi ibu kota, itu membuat fatwa rokok itu haram, ya. Tapi kenyataannya banyak ulama-ulama yang masih ngerokok. Nah, berarti kan tidak sepakat kan? Ulama satu mengatakan ini haram, ulama satu mengatakan tidak. Kapan bisa sepakat? Ketika Lady Gaga datang mau di Indonesia, ya, banyak ulama yang menentang, ada ulama juga yang menyetujui dengan dalil hak asasi manusia. Nah, kapan ulama bisa sepakat? Nah, maka itu yang sepakat ijma itu maksudnya ijma sahabah, para sahabat dahulu. Ya. Kalau suatu saat satu sahabat melakukan sesuatu, sahabat yang lain melihat, mendiamkan atau membiarkan, berarti sepakat. Nah, inilah. Maka dari itu Allah memerintahkan pegang teguh agama Allah, pegang teguh Quran dan Sunnah. Jangan bercerai-berai. Nah, kalau berpegang teguh Quran dan Sunnah, pasti umat Islam satu, bersatu. Karena apa? Kalau mau memerangi saudaranya, haram. Menghina saudaranya, haram. Merugikan harta saudaranya, haram. Orang Muslim tentu akan menghindari yang haram. Ya, itu. Dikatakan juga, Nabi mengatakan, sesama Muslim itu seperti satu tubuh. Anggota bagian tubuh sakit, seluruhnya merasakannya. Quran juga mengatakan, sesama Muslim itu, ya, innamal mu'minuna ikhwatum. Sesama mukmin itu saudara. Kalau terjadi perselisihan, fa'aslihu, diislahkan, bukan malah dibantu, diubupi, dijadikan, ya, tapi diislahkan. Apa tuh yang menjadi masalah? Apalagi masalahnya hanya masalah-masalah furu'iyah. Tidak seharusnya orang mukmin itu berselisih, bermusuhan hanya masalah-masalah furu'iyah.
Yang usulnya sama, kitab sucinya sama, nabinya sama, kiblatnya sama, Tuhannya sama. Apa yang menjadikan perselisihan? Kalau ada hal-hal yang tidak bertemu, masalah-masalah furu'iyah, masalah cabang, masalah yang kecil-kecil, jangan dipermasalahkan. Yang kita cari titik temunya. Nah ini, maka itu yang kadang kurang dirasakan, sebetulnya itu dikirim azab oleh Allah, tapi tidak merasa. Nah, mestinya menjadi ingat, menyadari, wah ini azab dari Allah. Mengapa umat Islam tidak bisa satu? Mengapa umat Islam saling mencela? Mengapa umat Islam saling melakukan keganasannya, saling menyerang? Nah, itu kan bentuk azab yang dikirimkan oleh Allah tadi, masukkan ke satu golongan yang satu sama lain saling merasakan keganasannya. Na'udzubillah. Maka malam ini saya anggap penting kami angkat tema bahwa perpecahan umat, permusuhan umat, perselisihan umat itu bukan rahmat. Perselisihan umat itu adalah azab. Ya, rahmat itu persatuannya. Allah mengatakan dalam satu ayat yang dikatakan, yang difirmankan Allah dalam surat Hud, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau syaa rabbuka la ja'alan nas ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifina illa man rahimar rabbuk. Dalam surat Hud 118. Sebenarnya Allah itu mengendaki, ya, menjadikan umat manusia itu satu, umatan wahidah. Tapi manusia itu sendiri tidak henti-hentinya selalu berselisih, kecuali yang dirahmati oleh Tuhanmu. Jadi orang yang dirahmati oleh Allah itu yang tidak berselisih, yang bersatu. Nah, maka kalau ada ustadz atau menerangkan ikhtilafu ummati rahmah itu, saya sendiri sampai hari ini tidak bisa memahami karena bertentangan dengan ayat ini. Akan ada yang menerangkan perselisihan umatku itu rahmat. Nah, perselisihan kok rahmat? Wong bentuk adab itu antara perselisihan umat tadi. Qur'annya juga mengatakan wala yazaluna mukhtalifina illa rahmah illa marrahimar rabbuk. Jadi tidak henti-hentinya selalu berselisih, kecuali yang dirahmati oleh Tuhan. Jadi orang yang mendapat rahmat Allah itu yang tidak berselisih. Orang yang berselisih itu yang mendapat adab. Oleh karena itu, melalui mimbar ini mari kita renungkan ayat ini, kita renungkan hadis Nabi, kita bangun suatu, ya, kebersamaan. Kita kembalikan persaudaraan sama muslim itu kepada standar yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai, ya, menurut hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu tidak pernah mengajak baik. Allah sendiri menjelaskan innan nafsa la'ammaratun bisu. Mudah-mudahan melalui mimbar ini para pendengar radio MTA FM, para pendengar radio Persada FM dan radio-radio yang lain yang merelay radio ini dan Pirsawan TV MTA, mudah-mudahan mulai berpikir, ya, nanya dalam dirinya, berpikir secara bening, secara jernih, apa kerugiannya kalau umat Islam itu berselisih. Karena perselisihan itu suatu adab, ya orang yang mendapat adab tidak pernah beruntung, pasti akan selalu rugi. Nah, supaya kita tidak rugi, nah, mari kita pegang teguh agama Allah. Seperti perintah Allah tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an, pegang teguh agama Allah. Pegang teguh artinya apa yang diperintahkan Allah lakukan, apa yang diperintahkan Rasulullah lakukan, apa yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan. Nah, itu nanti akan ketemu sama-sama dalam persaudaraan sama muslim yang didasari dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah. Tidak akan terjadi perselisihan, tidak akan terjadi perdebatan, tidak akan terjadi permusuhan, apalagi sampai, ya, permusuhan, perkelahian yang bisa menimbulkan kematian. Itu disiapkan oleh Allah, yang membunuh dan yang dibunuh semuanya masuk neraka. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, insya Allah ada banyak
poin, ada banyak pelajaran tentunya yang bisa kita petik dari Muqaddimah Al-Ustaz. Pemirsa dan pendengar, saatnya kita akan bacakan SMS yang sudah masuk ke redaksi kami di 081393800903 kali. Penanya pertama Ustadz dari Rudi Madiun. Ustadz, saya mau tanya, apakah orang itu kalau sudah talak 3 kali, apa harus cari surat cerai Ustadz? Mohon jawabannya Ustadz. Kalau memang itu talak, yang baik ya setelah talak cari surat cerai. Nggak usah menunggu 3 kali. Ya, kalau dulu nikahnya dicatatkan ke pemerintahan, ke Departemen Agama atau Kementerian Agama, ya kalau talak ya minta pernyataan surat talak dari Kementerian Agama. Nggak usah 3 kali, ya, supaya tidak terjadi penganiayaan atau istilahnya dalam bahasa gantung. Kalau laki atau istri tidak talak oleh suaminya, tidak diberi surat cerai, kan gantung statusnya. Kalau dia nanti mau nikah dengan orang lain kan ditanyakan surat cerainya. Kalau tidak punya surat cerai ditanya, kamu gadis apa janda? Kalau gadis, ya berarti belum nikah, padahal sudah dicerai orang. Kalau janda, karena sudah nikah dicerai, nah mesti ditanya surat cerainya. Maka sebaiknya kalau memang ditalak ya dicarikan surat cerai, biar si istri nanti juga diberikan suatu kesempatan barangkali mau nikah dengan orang yang lain. Nah gitu. Ya, demikian ya Pak Rudi di Madiun. Berikutnya dengan saudaraku Risman Syah di Karawang. Ustadz mau tanya yang lain dengan tema malam hari ini tentang hadis riwayat siapa yang menerangkan anak hasil zina tidak punya bapak. Mohon penjelasannya Ustadz. Itu tidak usah pakai hadis jelas, ya, tidak usah pakai dalil nakli, dalil akli sudah bisa diterima, akal. Karena yang dinamakan ya anak, bapak, ibu, ya itu hubungan satu keluarga yang dijalin dengan pernikahan. Ya, ini dinamakan bapak, ini ibu, mempunyai anak, itu kalau hasil pernikahan yang sah. Kalau anak lahir atau ibu hamil belum dinikah, nah itu namanya anak hasil zina, tidak pernikahan yang sah. Maka tidak punya nasab dari bapak, nggak punya, karena tidak ada hubungan pernikahan. Nah itulah, jadi kalau apa itu tidak nikah, itu menurut hukum Islam itu bukan anaknya, wong nikah aja tidak. Anak itu harus lahir karena pernikahan yang sah. Kalau pernikahan yang tidak sah, zina, gitu, hasil zina. Kalau dalam hukum Islam, perzinaan itu kalau sudah pernah nikah, bapak ibunya sudah pernah menikah, terus sudah kawin, ya, dan kok zina, hukumnya dirajam. Jadi anak hasil zina itu tidak punya bapak. Katakan ini bapaknya itu, lawang itu tidak ada nikah, ibunya tadi aja bukan istrinya kok. Ya. Bapak tadi bukan suami, maka anak itu lahir dari suami dan istri. Lah ini bukan suami, bukan istri. Nah, maka disebut anak hasil zina, tidak punya bapak, punyanya ibu. Mengapa dikatakan punya ibu? Karena dilahirkan oleh ibunya. Jadi nasabnya hanya kepada ibu, tidak punya bapak itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik. Dilanjutkan dengan penanya berikutnya dari Mu'ad Madiun. Ustadz, kebenaran hanya satu Allah, sunnah Nabi dari Allah. Jadi kebenaran hanya satu, tidak ada perbedaan. Saya mau tanya Ustadz, kenapa ada hadis Nabi yang intinya akan datang zaman umat manusia menghalalkan sutra untuk laki-laki, zina, alat-alat musik. Kenapa musik dijadikan satu dengan zina, berarti musik haram?
Bagaimana yang demikian, Ustaz? Jadi saudara menulis hadis itu tidak lengkap, sehingga pemahamannya ya sulit kalau seperti itu. Padahal yang dimaksud hadis itu secara lengkapnya, ya, akan datang nanti suatu zaman itu, ya, rusaknya umat manusia. Sesuatu yang diharamkan sudah tidak haram lagi karena sudah zamannya rusak. Pergaulan bebas, perzinaan, ya, terus apa tadi? Musik. Nah, biasanya musik itu untuk mengiringi, ya, mengiringi hal-hal yang sebetulnya dilarang oleh agama. Seperti sekarang ini kita lihat, ya, kalau terjadi itu dengan iringan-iringan musik, terus apa itu penyanyinya di luar aturan agama, membuka auratnya, pergaulan bebas, kadang ciuman di atas panggung, laki perempuan yang bukan mahram. Nah, diiring-iring musik yang untuk begitu itu yang haram. Kalau musik sekedar musik diterapkan pada bukan untuk ngiringi yang begitu tidak haram. Lah yang seperti itu sebetulnya haram, tapi akan masuk suatu zaman yang begitu jadi halal, seolah-olah jadi biasa. Bahkan kalau tidak ada semacam itu seolah tidak lengkap. Maka hal yang haram itu harus diiringi dengan semacam itu. Nah, itulah. Sehingga yang dimaksud itu musik-musik yang untuk mengiringi sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Pergaulan bebas kalau zaman dahulu, saya masih kecil tuh, tayuban itu aja dilarang. Tayuban itu, ngerti nggak tayuban kamu? Nah, tahu ya? Tahu. Tayuban itu ya ledean biasa, jogetan. Nanti terus datang ada penyanyi apa yang jagong di situ dikalungi sampur terus joget bareng. Itu saja dulu diberantas. Nah, sekarang nggak mal ditontonkan di TV. Tonton TV, kadang-kala penyanyinya turun dekati penonton langsung diajak naik ke atas, nyanyi bareng. Ya, yang begitu itu akan itu sudah yang disinyalir Nabi, yang di statement Nabi yang sudah sekian lama, sekarang itu muncul semua. Nah, itu zaman-zaman edan sekarang. Jadi halal haram itu sudah tidak diperhatikan. Seolah-olah yang begitu menjadi biasa. Karena biasa banyak orang yang melakukan dan seolah-olah halal sudah. Itu hadis Nabi pada waktu itu belum ada, maka Nabi mengatakan nanti akan datang yang haram-haram itu jadi halal karena kebiasaan. Dan pelakunya bukan orang Islam saja, bukan. Orang Islam pun begitu. Nah, maka tepat kan? Yang dikatakan Nabi juga akan datang suatu zaman Islam tinggal namanya. Ngakunya Islam tapi perilakunya jauh dari aturan Islam. Ya, masih jauh dari aturan Islam tapi mengaku Islam. Jadi apa yang dikatakan Nabi itu terbukti semua. Nah, itulah. Maka jangan salah paham, musik itu haram, tidak. Orang boleh main musik asal digunakan pakaian. Musik yang haram itu yang untuk ngiring-ngiringi semacam itu. Ya, apalagi untuk meramaikan lah, tambah gayengnya suasana. Ya, berikutnya SMS dari saudara Kudui di Boyolali. Ustadz, siapakah yang dimaksud dengan orang Yahudi? Apa kaumnya Nabi Musa? Tolong jelaskan, Bani Israel, Yahudi, dan Majusi itu siapa, Ustadz? Yang disebut kaum ahli kitab di dalam Al-Quran itu Yahudi dan Nasrani. Yahudi itu orang yang mengaku umatnya Nabi Musa, yang mengaku berkitab Taurat, tetapi sudah tidak sesuai lagi, tidak cocok dengan ajaran Musa lagi sudah. Orang Nasrani itu juga begitu, yang mengaku umatnya Nabi Isa. Padahal kalau betul-betul mengaku umatnya Nabi Isa, mengaku umatnya Nabi Musa, mesti mengikuti Nabi Muhammad. Karena di dalam Al-Quran diterangkan tidak, orang-orang ahli kitab tidak dikatakan beragama yang sebenarnya, sehingga dia mentaati Taurat, mentaati Injil, dan mentaati Al-Quran. Nanti ketika dulu mentaati Taurat, mentaati Injil, setelah turun Al-Quran
Di dalam kitab mereka pun menyerukan ya, supaya mengimani Nabi yang datang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Maka dia tidak dikatakan beragama dengan betul kalau tidak mentaati Taurat, tidak mentaati Injil, tidak mentaati Al-Quran. Nah, kalau orang yang mentaati Taurat, mentaati Injil, pasti mentaati Al-Quran. Nah, mereka malah tidak mengakui kok. Malah tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad yang disebut di dalam Al-Quran. Tidak mengakui Al-Quran kitab suci yang dibawa oleh Nabi yang terakhir. Padahal mereka itu tahu. Kalau Nabi Muhammad itu Nabi itu tahu, betul tahu. Coba tolong Pak Tugi. Surat Baqarah 146 itu. Mengetahui betul kalau Muhammad itu Nabi itu tahu. Udah. Mengapa mereka mengkufurinya? Nah itulah. Maka dia kalau mengkufuri Nabi Muhammad berarti dia mengkufuri kitab sucinya sendiri dan mengkufuri nabi-nabi mereka sendiri. Maka tidak dikatakan dia beriman yang sebenarnya, tidak dikatakan beragama kalau dia tidak mengimani, melakukan mentaati Taurat, mentaati Injil dan mentaati Al-Quran. Nah, coba tolong Surat baca. Al-Baqarah nomor surat 2 ayat 146. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Ya kan? Jadi ahli kitab yang dimaksud Yahudi dan Nasrani itu sebetulnya kenal betul kalau Muhammad Rasulullah itu. Kalau Muhammad itu Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Mengenal mereka mengenal kalau Muhammad itu Nabi atau utusan Allah atau Rasul ya. Kenalnya mereka kepada kerasulan Muhammad itu dikatakan oleh Allah seperti kenal mereka kepada anak-anak mereka sendiri. Jadi layaknya seorang tua kepada anaknya sangat kenal anaknya kok. Nah sehingga tahu kalau Muhammad itu Nabi, Muhammad itu Rasul itu tahu betul. Seperti pengetahuan orang tua kepada anaknya sendiri. Nah mereka itu mengkufuri kenabian Nabi Muhammad, tidak mengakui. Nah maka itulah mereka walaupun mengaku berkitab Taurat, mengaku berkitab Injil, tetapi dia tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, ya dia mengkufuri kitab sucinya sendiri. Jadi yang disebut di dalam ayat-ayat Al-Quran, ya ahlal kitab itu maksudnya Yahudi dan Nasrani. Yahudi orang yang mengaku sebagai umatnya Nabi Musa, Nasrani yang mengaku umatnya Nabi Isa. Tapi kalau dilihat dari kacamata Al-Quran, mereka itu sudah menyimpang semua dari ajaran Musa, dari ajaran Isa. Nah gitulah yang ditanyakan. Baik, kita lanjutkan masih dari SMS dari Dini di Magetan. Ustadz, wanita yang habis melahirkan atau sedang nifas boleh membaca Al-Quran apa tidak, Ustadz? Boleh. Orang yang sedang haid, sedang nifas, berhadas besar, mau baca Quran boleh juga. Gak ada larangannya. Orang yang haid, orang yang nifas itu tidak boleh itu sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf, ya, tidak boleh kumpul dalam arti bersetubuh antara suami istri. Sedang begitu itu tidak boleh. Nah, puasa yang ditinggalkan nanti diganti di hari lain. Sholat yang ditinggalkan ketika haid tidak usah diganti. Nah gitu. Jadi puasa, sholat, tawaf, dan kumpul dengan suaminya. Itu yang tidak boleh. Kalau baca Quran tidak ada masalah itu. Memang ada hadis Nabi ya, nanti dikira tidak dikemukakan, ada larangannya kok tidak dikemukakan, nanti dikira tidak jujur ya. Saya bacakan hadisnya ya. Ani Ibni Umar, ani Nabi SAW, qala, la yakra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Nah,
Jadi di situ kan ya la yaqra'ul junubu walal haidu. Jadi orang yang junub atau sedang haid syai'an minal Quran, membaca sesuatu dari Al-Quran itu tidak boleh. Orang yang sedang haid atau sedang junub berhadas besar maksudnya membaca sesuatu dari Al-Quran itu tidak boleh. Ya. Hadis itu riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya. Yang kedua saya bacakan lagi hadis an Jabirin anin Nabi SAW qala la yaqra'ul haidu walan nufasa minal Quran syai'an. Hampir sama kan? Mau dibalik syai'annya di belakang, tadi di tengah. Ya. Dari Jabir dari Nabi SAW, beliau bersabda, wanita yang sedang haid dan yang sedang nifas tidak boleh membaca sesuatu dari Al-Quran. Hadis riwayat Daruqutni, Nailul Athar 1/267. Ini keterangan. Hadis tersebut adalah lemah, tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk menetapkan hukum. Karena pada hadis yang pertama tadi, dalam isnadnya terdapat Ismail bin Ayyash, dan dia dilemahkan oleh Imam Bukhari yang menunjukkan hadis sahih itu, juga dilemahkan oleh Ahmad dan lain-lain ahli hadis. Ya, sedang hadis kedua, dalam isnadnya terdapat seorang yang bernama Muhammad bin Fadl yang dikenal oleh ahli hadis sebagai seorang yang suka memalsukan hadis, terkenal sebagai pemalsu hadis. Nah, jadi hadis itu ya lemah karena perawi-perawinya tidak dapat dipercaya. Ada yang pemalsu, ya pemalsu hadis. Kalau orang sudah suka memalsu hadis, ya riwayatnya tidak boleh dipercaya, tidak boleh jadi pegangan hukum. Nah, kemudian Ismail bin Ayyash tadi, ya, itu dilemahkan oleh Bukhari yang terkenal perawi hadis yang sahih itu menganggap itu lemah, itu tidak kuat. Maka dari itu hadis yang melarang orang yang haid membaca Al-Quran karena hadisnya lemah, maka tidak dipakai dasar hukum. Ya, tidak boleh dipakai dasar hukum. Kesimpulannya, orang yang sedang haid, orang sedang nifas, ya, orang berhadas besar boleh membaca, memegang, menyentuh Al-Quran, boleh. Apalagi kalau diartikan itu, jadi tidak boleh orang yang sedang haid, sedang nifas membaca sesuatu pun dari Al-Quran. Sesuatu dari Al-Quran nggak boleh dibaca. Ya, berarti selama nifas 40 hari, selama haid ya 7 hari misalnya, harus berpisah betul dengan Al-Quran. Nggak boleh nyebut bismillah. Karena bismillah itu juga dari Al-Quran. Padahal nggak boleh membaca sesuatu apapun dari Al-Quran. Bismillah juga dari Al-Quran. Alhamdulillah juga dari Al-Quran. Sehingga kalau sedang bersin tidak boleh pakai Alhamdulillah. Alhamdulillah Al-Quran. Ya, Al-Quran itu. Baca bismillah juga tidak boleh. Akan mati lebih berbahaya lagi. Akan mati dalam keadaan haid atau nifas. Ya, banyak tuh orang nifas terus mati. Padahal kalau orang sakaratul maut disuruh menuntunkan supaya membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah itu pun dari Al-Quran. Nah, ini orang sedang nifas, tidak boleh membaca sesuatu. Berarti kan tidak boleh ditalkinkan juga orang mau mati yang sedang haid atau sedang nifas. Nah, maka dilihat dari itu, oh pantas kalau hadisnya tidak bisa dipakai. Ternyata perawi-perawinya, di antara perawinya ada yang tidak dapat dipercaya. Nah, begitulah keterangan yang saya sampaikan. Memang banyak hadis-hadis, maka kalau di MTA itu tidak semua hadis dipakai. Hadis yang dipakai yang sahih-sahih saja. Apalagi jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu sembarang ayat, surat di ayat di surat manapun itu la roiba fi, baik yang dari awalnya turun, tengahnya sampai akhir, Quran tidak ada yang diragukan. Tapi hadis itu banyak yang diragukan. Maka kalau di MTA ini
Tidak asal baca hadis dipakai, tidak, lihat dulu kebenaran hadis itu. Hadis itu sahih apa tidak? Kalau sahih baru kita pakai. Kalau tidak sahih seperti ini, tidak sahih, tidak dipakai. Maka kebanyakan orang belajar hadis saja, itu pun hanya membaca dan artinya, tidak diteliti kedudukan hadis itu sendiri. Jarang orang membaca atau mengkaji Al-Quran. Namanya mengkaji Al-Quran itu hanya membaca. Malah ada kok yang mengatakan Quran yang sudah ada terjemahannya itu katanya bukan Quran, itu buku. Kalau Quran yang sungguh-sungguh itu tidak ada terjemahannya. Jadi Quran yang tidak ada terjemahannya. Nah, kalau ngaji, maka ngaji Quran itu ya dibaca, nanti khatam kembali lagi, baru depan lagi ngaji, khatam kembali lagi, lah itu. Ya. Nah kalau para sahabat Nabi membaca khatam sudah paham, karena bahasa mereka bahasa Arab. Paham bahasa Arab, sedang Quran dari bahasa Arab, paham kan? Nah kalau kita, kalau tidak diterjemahkan, apa paham kita? Dibaca, balik lagi, baca, balik lagi, maka walaupun itu sebenarnya dilarang dalam Al-Quran karena tidak paham, ya kita langgar saja. Nah, di samping itu kita tidak akan dapat petunjuk dari Al-Quran. Sedang Quran diturunkan oleh Allah itu sebagai petunjuk, hudal linnas, hudalil muttaqin. Nah kalau kita tidak paham, ambil petunjuk apa dari Al-Quran? Nah itulah, maka betul itu ada hadisnya, tetapi hadis tersebut tidak bisa dipakai karena kedudukan hadis itu lemah. Hadis lemah itu dikhawatirkan pembawanya, kalau itu sanadnya ya, pembawa hadis itu sebetulnya Nabi tidak mengatakan begitu, lah dikatakan begitu. Apalagi pemalsu hadis, ya. Dikhawatirkan sebetulnya itu bukan dari Nabi, dikatakan dari Nabi, itu pemalsu-pemalsu itu. Maka kalau hadis kok dicela oleh ahli-ahli hadis yang lebih kuat, hadis dicela ya tidak bisa dipakai, berarti hadisnya itu lemah. Adapun yang tetap tidak sepaham, ya, memakai dasar hadis lemah itu, kalau sedang haid tidak boleh baca Quran, tidak boleh megang Quran, silahkan. Hanya saudara tanya, ya, tak terangkan berdasarkan tuntunan agama. Walaupun ada hadisnya, tapi kedudukan hadis tak jelaskan sekali. Hadis itu lemah. Nah, karena lemah, tidak bisa dipakai. Anda yang sahih, yang jelas, sedang wanita haid, sedang nifas itu, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, dilarang tawaf, dilarang sholat, dilarang puasa, dilarang hubungan suami istri. Nah itu yang dilarang. Orang junub juga begitu. Orang junub itu puasa aja boleh kok. Ya, orang berhadas besar itu puasa itu boleh. Maka kalau orang mau puasa, ya, malam hari kumpul sama suami istri sampai adzan subuh belum mandi, puasanya diteruskan, boleh puasa. Lah yang tidak boleh orang hadas besar itu sholat. Maka kalau mau sholat mandi dulu. Setelah mandi baru sholat subuh. Kalau puasanya masuk subuh, adzan itu sudah masuk waktu puasa, boleh dia, walaupun hadas besar, puasa boleh, tapi sholatnya tidak boleh. Kalau akan sholat, mandi dulu, kalau akan puasa nggak usah mandi. Nah begitulah indahnya Islam itu, indah dan mudah. Maka saya katakan kalau Islam jadi berat, sulit, itu mesti banyak tambahan-tambahan. Ya begitu ya. Ya. Demikian ya saudara Yaku Dini di Magetan, dan sebagai penanya terakhir untuk sesi SMS. Berturut-turut 2 orang, katanya bapak saya yang nyantet gitu, sehingga bapak saya diusir dari kampung tersebut. Apakah hal tersebut yang menimpa kepada bapak saya adalah suatu azab atau bagaimana Ustadz ya? Kemudian yang ketiga, kalau kita diberikan makanan oleh seseorang yang sedangkan seseorang tersebut pekerjanya adalah rentenir, apakah makanan yang dia berikan kepada kita haram atau tidak? Begitu aja Ustadz, terima kasih banyak atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama apa tadi? Ya betul itu. Jadi ringan diucapkan, subhanallah wa bihamdi. Ya semuanya, ada lagi kalimat-kalimat thayyibah yang lain.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu sebenarnya kan ya ringan diucapkan. Tapi berat dalam timbangan, maksudnya itu termasuk amal perbuatan yang dicatat oleh Allah pada tempat kebaikan. Nanti akan memperberat timbangan kebaikan di yaumul mizan nanti. Jadi kalau banyak membaca itu, nanti di akhirat ketika dihisab amalnya oleh Allah, ditimbang antara amal baik dan amal buruknya, lah kalimat itu tadi memperberat timbangan baik. Itu betul lah, itu betul hadis itu. Kemudian yang kedua yang bapaknya ada orang mati, bapaknya dituduh yang menyantet gitu kan, nyantet. Akhirnya bapaknya diusir. Nah itulah, orang itu kalau bodoh, tidak paham agama, ya seperti itu. Ya, masa ada orang mati terus dituduh tanpa dasar. Nah, negeri kita hukumnya juga lemah. Harusnya yang mengusir itu ya harusnya ditindak oleh aparat penegak hukum. Wong tinggal di rumahnya sendiri kok. Ya dah, diusir. Jadi udah menyantet, buktinya. Apa buktinya kalau dia menyantet? Ya. Wong hakim itu memutuskan suatu keputusan, oh ini dihukum sekian tahun, ini dihukum sekian tahun, ini itu kalau sudah ditemukan bukti-buktinya. Lah kalau itu tadi tahu-tahu diusir kan berarti langsung dihukum itu oleh masyarakat. Lah masyarakat yang mengusir itu sebenarnya itu menyalahi undang-undang negara Republik Indonesia dan juga menyalahi undang-undang agama Islam. Apa dia orang Islam nyalahi itu, berdosa itu. Nah mestinya kalau betul-betul itu bisa membuktikan, menunjukkan itu bahwa bapakmu yang menyantet, dua orang yang mati tadi disantet gitu, oleh bapakmu. Nah, pemerintah yang akan mengambil tindakan hukum berarti kan menganiaya orang. Tapi untuk membuktikan bahwa bapakmu itu menyantet ya tidak bisa. Karena kebodohannya tentang agamanya. Santet itu nggak bisa, menyakiti orang apalagi mateni orang itu nggak bisa. Saya sudah berulang kali, saya pernah bicara di gudangnya santet sana di Surabaya sana. Kalau ada orang bisa nyantet, nyakiti orang dengan santetnya, saya mau disantet. Ya suruh nyantet saya. Syarat-syarat bisa kena santet apa? Misalnya tanya nomor apa, nama saya, lahir saya, ya, tanggal berapa wetonnya, rumah saya di mana, tak kayak alamatin nanti santetan. Kalau bisa nyantet, saya seperti yang diceritakan pada umumnya itu tak bayar malah. Saya tidak akan menuntut disantet, disakiti, enggak, tak bayar kok malah. Nah jadi itu karena kebodohannya tentang agama, menuduh orang mudah-mudah aja, oh ini disantet tanpa bukti. Nah, terus diusir, artinya aparat penegak hukum harusnya mengambil tindakan, menghukum yang mengusir tadi. Harusnya begitu. Tapi kebanyakan ya aparat penegak hukum sendiri ya percaya dengan santet itu tadi, walaupun tanpa bukti kebenaran. Tidak ada ayat yang menerangkan apa itu hadis Nabi, apa ayat Al-Quran, nggak ada yang menerangkan santet bisa nyakiti orang itu. Kalau itu betul bisa begitu, pemerintah perlu ngopeni tukang dukun-dukun santet itu. Ya, nggak usah ngomong tentara, nggak usah ngomong polisi. Dah tukang santet itu berapa kumpulkan, punya pekerjaan menjaga negara ini. Ya, jaga negara. Kalau nanti akan jajah negara ini disantet aja biar sampai dijajah 350 tahun. Negara ini, tukang-tukang santet waktu itu untuk apa? Kok tidak dikaryakan untuk mengusir penjajah? Ya, jenderal-jenderal penjajah itu disantet semua biar tidak lama-lama jajah di Indonesia ini. Tapi kenapa? Ada tukang santet yang ampuh, bisa nyakiti orang gitu kok. Negaranya dijajah, dibiarkan saja. Lah itu karena bodohnya tentang agama. Jadi kalau menurut tuntunan Islam, santet, tenung, bisa ngenai orang itu, menyakiti orang itu nggak bisa. Jangan percaya adanya itu. Lah, maka laporkan dia kepada pemerintah, kepada aparat penegak hukum kalau bapaknya diusir. Kalau ya itu menyantet, suruh buktikan santetnya. Buktinya apa kalau bapak saya yang nyantet lah gitu.
Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan pendengar-pendengar semua bisa memahami bahwa santet itu tidak bisa seperti cerita orang-orang itu. Santet dari jarak jauh terus mengenai dileboni linggis wetenge, dileboni kawat gulune, itu sihir itu ya. Tidak ada itu. Apalagi Kita sambung penelpon. Ketiga tadi diberi makanan oleh rentenir. oh boleh. Kalau makanannya itu jenis makanan halal silahkan. Ya dah. Walaupun pekerjaannya rentenir. Ya. Pekerjaan rentenir kalau kamu diberi makanannya makanan halal, ya, roti apa nasi apa silahkan. Nah, kecuali walaupun pekerjaannya bukan rentenir, kalau makanan yang diberikan kamu makanan haram nggak boleh dimakan. Ya, pekerjaan rentenir apa mesti makanannya juga hasil dari rentenir kan tidak kan. Apalagi? Baik. Kita lanjutkan penelpon berikutnya di 66179. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan Ibu siapa di mana? Sambil dikecilkan radionya, Ibu, atau TV-nya. Saya Pak Samsi dari Nganjuk, pendengar MTA yang setia ini, Pak. Pak Ya. Samsi, silakan. Ya, dari ini saya menanyakan tentang Lailatul Qadar yang kemarin waktu ngajar pagi kemarin, Pak ya. Saya belum paham betul itu, Mbak. Kalau yang dimaksud lebih baik daripada 1000 bulan itu apa sesudah turunnya Al-Quran apa belum apa bagaimana, Pak? Saya mohon keterangan. Ini yang kedua, Pak. Yang kedua tentang korban. Korban ini seandainya mendapat, kita punya kambing sendiri, Pak ya. Kambing sendiri itu sehat, tapi sejak kecil sudah cacat, itu bagaimana, Pak? Telinganya apa-apanya itu bukan karena sakit, karena itu dibawa sejak kecil. Telinganya kenapa? Bahannya masih kecil itu loh, Pak. Cacatnya masih kecil. Itu kan sudah besar, misalnya sudah besar. Itu masih kambingnya bukan karena sakit, cacatnya sejak lahir gitu loh. Itu bagaimana hukumnya? Dan Telinganya yang kecil ketiga ya? itu, Pak. Ya, cacat sejak lahir. Yang ketiga, saya sangat Pak, sangat prihatin seandainya itu, Pak. MTA mau dibubarkan itu saya sangat tidak rela. Karena apa? Saya sudah sejak kecil tidak bawa agama. Ini cocok untuk saya ini, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Begitu. Sudah. Ya, sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu, kalau tentang Lailatul Bapak Qadar, Samsi. Apa? Bapak Samsi. Pak Samsi. Bapak. Pak Samsi ya? Iya. Kok sebenarnya ke Putri ya? Mirip ya. Ya, Pak Samsi ya. Lailatul Qadar itu kembali aja pada ayat itu, kan Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar, itu di situ diterangkan pada malam kemuliaan. Malam kemuliaan. Ya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa yang disebut Lailatul Qadar itu? Allah sendiri menjelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di malam kemuliaan yaitu Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, disebut malam kemuliaan itu karena pada malam hari itu diturunkan kitab suci Al-Quran. Maka boleh dikatakan yang disebut malam Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran. Yang pertama kali turun Al-Quran saat itu. Jadi malam turunnya Al-Quran itu, malam itu disebut di ayat lain dikatakan Lailatul Mubarakah, malam yang penuh berkah. Karena Quran diturunkan oleh Allah itu kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran diturunkan kepadamu Muhammad penuh berkah. Maka malam turunnya Al-Quran disebut malam penuh berkah. Lailatul Mubarakah atau Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Ya, itu.
Lah malam kemuliaan turunnya Al-Quran itu lebih baik daripada 1000 bulan. Karena malam itulah malam diturunkannya Al-Quran, yang Quran itu menuntun manusia, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subula salam. Quran itu diturunkan menuntun manusia dari jalan sesat ke jalan selamat. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Sebelum Quran diturunkan, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelum Quran diturunkan, manusia itu dalam kesesatan yang nyata. Diturunkannya Al-Quran, dibebaskan dari jalan sesat ke jalan selamat. Dikeluarkan dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Nah, maka malam turunnya Al-Quran itu disebut malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Malam itu dibanding dengan 1000 bulan masih lebih baik malam itu. Nah, itu keterangannya Quran seperti itu. Nah, sekarang timbul pertanyaan, Lailatul Qadar itu apa tiap bulan Ramadan turun? Memang Quran diturunkan awal ke bulan Ramadan. Menurut Quran sendiri, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Sekarang timbul pertanyaan, apakah turunnya Al-Quran itu setiap bulan Ramadan sampai Ramadan sekarang juga? Nah, gitu kan? Nah, tentu kita bisa mengerti kan, bahwa Ramadan itu tiap tahun datang. Tiap tahun. Tetapi kalau yang dimaksud Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran, berarti tidak tiap tahun Lailatul Qadar itu datang. Setelah Nabi wafat, Quran sudah tidak turun lagi. Setelah Nabi wafat, nah Quran tidak turun lagi karena dinyatakan sudah sempurna. Maka Nabi diwafatkan oleh Allah karena agama yang diturunkan oleh Allah dengan Al-Quran itu sudah cukup sempurna dan sudah Allah ridho, Islam jadi agamanya, agama kita. Nah, sumbernya Islam dari Al-Quran. Maka wahyu yang terakhir turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ya, wahyu yang terakhir turun itu sudah aku sempurnakan padamu agamamu. Ya, nikmatku sudah saya sempurnakan, saya turunkan kepadamu. Wa raditu lakum Islam madinah, dan kami ridho Islam menjadi agamamu. Nah, itulah. Jadi kalau Lailatul Qadar itu yang dimaksud turunnya Al-Quran, yaitu ketika Nabi menerima wahyu Ramadan yang dulu, bukan setiap Ramadan. Setiap Ramadan ini ya datang, tapi Lailatul Qadar sudah tidak datang. Maka kalau Nabi mengingatkan supaya Lailatul Qadar di tanggal 20 ke atas, 20 Ramadan ke atas, bulan-bulan ganjil ya, itu sebagai peringatan saja, memperingati bahwa peristiwa Ramadan yang dulu seperti Ramadan sekarang ini, dulu turunnya Al-Quran. Maka dalam memperingati itu pantas memuliakan, jangan malah digunakan untuk hura-hura, tapi dimuliakan untuk banyak beribadah, banyak membaca Quran, banyak zikrullah. Karena itu malam kemuliaan, malam seperti itu Ramadan itu malam kemuliaan karena di situ diturunkannya kitab suci Al-Quran. Nah, dimuliakan. Namun yang saudara-saudara yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu masih turun tiap Ramadan, silakan. Kami tidak hanya menjelaskan kami kalau Lailatul Qadar itu dimaksud turunnya Al-Quran. Ya, setelah Nabi wafat sudah tidak turun lagi, berarti Lailatul Qadar sudah tidak ada, tidak turun lagi. Tetapi malam kemuliaan itu dulu diturunkan di bulan Ramadan, maka alangkah baiknya kalau kita mengenang sejarah, mengenang peristiwa itu, malam-malam itu diisi dengan banyak pendekatan diri kepada Allah, bukan malah digunakan untuk hura-hura. Jangan, malam ibadah. Maka Nabi juga mengatakan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang malam Ramadan itu berdiri di waktu malam, maksudnya sholat malam Ramadan, Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ada pun yang berbeda pendapat, silahkan kita saling menghormati. Ya,
Itu ya, Ibu, iya Bapak tadi yang tanya tadi. Ya. Kemudian apa yang kedua? Korban yang cacat Korban dengan bawaan. cacat terminat Korban. dari sejak lahir. Kalau cacat, ya tak? Yang cacat ya semaksimalnya jangan korban itu yang cacat. Kupingnya kecil satu sejak lahir. Kalau namanya cacat tidak boleh untuk korban, walaupun sejak lahir. Ya, lah kalau cacatnya tidak sejak lahir kan namanya kecelakaan. Misalnya tanduknya untuk berbreak, nah dengan yang lain tuh akhirnya tanduknya putus lah, cacat karena kecelakaan itu namanya, tidak boleh. Jadi kalau korban semaksimalnya dipilihkan binatang yang mulus, tidak cacat, kemudian yang gemuk, yang jangan terlalu tua sehingga tidak ada sumsumnya, udah. Jadi yang masih segar, bagus, gemuk, sudah umur, nah gitu, itu carikan itu. Yang cacat itu jangan untuk korban, dijual aja digantikan yang tidak cacat, nah gitu. Kemudian kalau MTA dibubarkan, Bapak ini tidak rela, tidak bisa MTA dibubarkan. Mungkin Bapak sudah membaca surat kabar radar Jawa Timur tadi ya, Nganjuk ya, oh ya, Nganjuk radar Jawa Timur sudah memuat MTA di Kabupaten Kerinci ya dibubarkan oleh Bupati Kerinci namanya Murasman, itu membubarkan MTA di sana, membuat surat penutupan MTA. Sudah kami adakan pendekatan, kita jelaskan tentang MTA itu organisasi legal, resmi menurut undang-undang hukum, dan tercatat dalam lembaran negara, sah, boleh hidup di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya nekat, dikandani nggak mau surut, tetap menutup MTA, ya udah kita PT-UN kan. Kita bawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, nah itu Provinsi Jambi. Nah, entah sampai di Provinsi Jambi, disidang, diputuskan, dibenarkan MTA. Bupati harus mencabut surat keputusan yang menutup MTA itu. Nah, bupatinya tidak terima, banding ke Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi Tata Negara, Tata Usaha di Bandung sana. Kok di Bandung? Di Medan. Di Medan sana. Ya Alhamdulillah, keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha di Medan sana juga membenarkan MTA, menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Tata Usaha di Jambi bahwa bupati harus menarik surat itu dan dikenakan dihukum dengan membayar denda selama persidangan. Nah, itu jadi MTA tetap dibenarkan hidup di seluruh wilayah Indonesia. Lah kemarin kami adakan konferensi pers, seluruh radar-radar koran, radar Jawa Pos dan seluruhnya sampai di Jambi sana memuat semua. Kemarin saya sudah dapat ucapan selamat dari Jambi sana. Ya. Nah, itu ikut senang. Ya memang MTA itu lembaga resmi kok. Dia tidak berhak menutup, tidak, bupati apalagi, bupati kok menutup. Oh, yang mengesahkan itu dari pusat. Ya, dari Jakarta, ya, Jaksa Agung sana kok. Nah, kalau Jaksa Agung yang menutup lah mungkin, tapi Jaksa Agung juga tidak mudah-mudah menutup. Menutup harus ada dasar kebenarannya, ditutup apa lah, mesti gitu. Nah, bupati dikandani tidak ngugu, ya sudah tutup. Nah, tutup, kita negara kita negara hukum, ya kita bawa ke pengadilan. Ya Alhamdulillah akhirnya dimenangkan MTA. Jadi tidak mungkin Bapak ini yang tanya, kalau Bapak tidak rela, ya sama. Apalagi kami yang ngurusi MTA ini. Kalau mau menutup MTA, ya sampai dimanapun tentu kita akan bela. Karena sama kita, MTA itu sama dengan lembaga-lembaga resmi yang lain yang sudah sah. Oh, yang kegiatan tidak sah saja susah ditutup, apalagi yang sah. Seperti itu, gerakan Syiah itu. Sebetulnya kan dilarang oleh Pengadilan Agama, oleh Majelis Ulama Indonesia, itu sampai sekarang ya masih hidup di mana-mana kok, apalagi yang resmi. Ya itu
Jadi kita yang resmi, kita jangan sebagai warga negara jangan so arogan, ya, diberi kekuasaan menyalahgunakan kekuasaannya, arogan. Mestinya belajar dulu organisasi ini, MTA apa yang lain-lain lah, ada aturan resminya ndak, dapat sertifikat istilahnya, ada kenyataan ya resmi tercatat dalam lembaran hukum negara ini, termasuk organisasi liar apa organisasi yang legal. Nah, misalnya gitu. Kalau peraturan daerah tidak mungkin kan bisa menutup melawan peraturan daerah, itu harus tunduk dengan peraturan pusat. Kok melawan aturan pusat ya tidak mungkin. Nah, mesti diadukan, mesti dikalahkan. Karena peraturan pusat kan nggak boleh dikalahkan di daerah. Ya begitulah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, demikian ya Pak Samsi di Nganjuk. Penanya berikutnya, saya beri kesempatan 0271 661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di line telepon kami berikan 0271 661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz on air. Silahkan, sudah masuk di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kecil sekali Pak, mendekat ke mic telepon, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sambil dipelankan radionya Pak, ya. Iya. Silakan. Udah Ustaz. Ya. Silakan Pak, Gini, ambil Ustaz. bicara. Ya. Saya kan sering ngikutin Ustaz terus nih, yang Ustaz kaji gitu ya. Suaranya nggak Sambil dengar. dikecilkan radionya Pak, silakan. Oh. Udah belum? Atau dimatikan sekalian. Matiin. Ya, silakan. Dari siapa di mana? Saya Saiful Ustaz. Saiful. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, dari siapa? Saya Saiful Ustaz. Ya, dari mana? Susah banget masuknya. Udah banget lama bener. Pak Saya ingin ngomong sama Ustaz ini. Dari mana nih Pak Saiful? Dari Tangerang Ustaz. Oh, dari Tangerang. Mari, ada apa? Ini Pak Ustadz kan sering kaji ya. Setiap ini saya ikut gitu. Saya makan ke orang lain gitu Ustadz. Tapi kadang-kadang yang ini nggak mau ini gitu Pak Ustadz, nggak mau nerima gitu, ngikutin tradisi itu Ustadz. Ya. Tapi saya sih nggak terlalu ini, menghormati aja gitu mereka. Tapi kalau dikasih unjuk. Ya, sayang sekali terputus ya. Apakah sudah bisa mendengar? Ya. Ya sudah. Insyaallah saya sudah paham ya dimaksud. Jadi ya, kami sampaikan pengajian itu lewat radio seperti malam hari ini atau setiap Ahad pagi yang biasa disebut jihad pagi, itu artinya pengajian Ahad pagi yang di kantor pusat sana. Walaupun itu yang saya kemukakan itu Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya, ada yang tidak mau menerima, tapi juga sebanyak-banyak yang tidak menerima, ada juga yang mau menerima, dan banyak juga yang mau menerima. Memang apalagi saya yang menyampaikan, ya, yang menyampaikan Nabi langsung aja, ya, bahkan kaumnya sendiri menolak, kaum Quraisy sendiri menolak apa yang disampaikan Nabi. Nabi orang Quraisy, kaum Quraisy sendiri menolak apa yang disampaikan Nabi. Tidak sekedar menolak, sampai Nabi diusir, Nabi mau dibunuh, Nabi dikatakan orang gila, Nabi dikatakan orang sufaha, kurang akal, ya, dikatakan orang kena sihir, ya, sampai Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu yang menyampaikan Nabi-nya ditolak, apalagi saya. Maka saya menyampaikan kebenaran ini tidak harus diterima oleh para pendengar. Diterima ya syukur, tidak diterima ya tidak apa-apa. Tapi kebenaran saya merasa berkewajiban menyampaikan.
Quran sendiri mengatakan, ya dah, kepada nabinya, qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakan Muhammad, kamu beriman kepada Al-Quran ini atau kamu kafir, tidak mempercayai. Boleh kok. Ya, al-haqqu mir rabbikum. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Maka kalau kebenaran itu disampaikan, siapa mau beriman silahkan beriman, siapa mau kafir silahkan kafir gitu. Jadi walaupun itu kebenaran disampaikan tidak harus diterima kok, ditolak ya boleh kok, tolak ya boleh ya, tetapi kita hidup di suatu negeri yang berdasar Pancasila, berlambang Bhinneka Tunggal Ika ini ya, walaupun beda-beda paham pendapat tetapi satu, kita sama-sama satu bangsa Indonesia. Apalagi kalau dilihat kacamata Islam, beda-beda pendapat tapi kamu saudara, kamu dan saya itu saudara. Karena Allah, Nabi mengatakan al-muslimu akhul muslim, ya. Orang muslim itu saudaranya orang muslim. Walaupun beda pendapat tapi pendapatnya berbeda, tapi sesama muslim kamu saudara. Nah, yang sesama saudara tadi haram hukumnya berkelahi, haram hukumnya merendahkan, menginjak-injak kehormatannya, haram hukumnya merugikan hartanya. Nah, maka dari itu beda pendapat boleh, tapi mari kita saling menghormati, gitu kan? Hati ikuti, diterangkan dalam Al-Quran ada kok, malah mengikuti tradisi itu. Quran pun sudah mengatakan, tidak apa-apa, Quran sudah mengatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, gitu kan. Quran juga mengatakan apabila dipanggil, diseru, mari kita ikuti Al-Quran, jawabnya tidak usah ikuti Quran, saya mengikuti tradisi yang saya warisi dari bapak-bapak kami mengerjakan. Nah, gitu, jawabnya begitu, tidak apa-apa. Maka penyampai kebenaran itu kalau ditolak jangan kecewa, jangan putus asa, jangan marah, sampaikan saja kebenaran. Diterima ya syukur, tidak diterima ya tidak apa-apa. Diterima hakikatnya, mereka yang menerima kebenaran itu yang beruntung. Kalau tidak menerima, menolak kebenaran, mereka yang akan rugi. Bagi para penyampai, asal menyampaikan kebenaran itu, ya diterima atau tidak diterima, tidak ada kerugian. Diterima atau tidak diterima, tetap untung karena yang disampaikan itu kebenaran. Nah, bagi yang tidak menerima itu yang rugi. Nah, maka mudah-mudahan apa yang saya jawabkan ini sudah dipahami apa yang saudara maksud dengan pertanyaan tadi walaupun terputus. Tidak apa-apa kita tolak. Dan kalau orang tetap menghidup-hidupkan tradisi silakan. Tidak usah kita mengganggu. Tapi karena itu tradisi bertentangan dengan agama, apalagi kalau mengandung kemusyrikan, kita tidak ikut. Kalau saya tidak ikut, jangan dipaksa untuk ikut. Kamu tidak mengikuti agama, juga tidak saya paksa untuk mengikuti agama. Dan maka saling menghormati. Nanti kebenaran, ya Allah yang akan menilainya. Ya, mudah-mudahan dipahami. Baik, demikian Pak Saiful di Tangerang adalah sebagai penanya terakhir untuk malam hari ini. Terima kasih atensi dari Anda semuanya. Di pengunjung Ustadz, mungkin ada yang ingin ditegaskan dari perjumpaan malam ini, silakan. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudara semua, para pendengar Radio Persada FM, Radio MTFM, Radio Purbowangi, dan radio-radio yang lain yang menyiarkan acara pada malam hari ini, juga para persawan TV MTA, ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, kalau pertama kali mendengar menolak, ya, mudah-mudahan mau memikirkan dengan hati yang bersih, yang bening, direnung-renungkan. Kalau memang itu dia ada kekeliruan atau salah, ya mudah-mudahan Allah mengampuni. Tapi kalau itu benar, mudah-mudahan bisa menembus di hati kita semuanya, menjadikan penyebab terbukanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak sepaham, tidak sependapat, kita jangan sampai beda pendapat, ya, rusak persaudaraan kita sesama muslim. Sesama muslim harus dijaga ukhuwahnya. Beda pendapat bukan baru sekarang, suatu hal yang wajar
Sejak zaman Nabi pun, Nabi masih hidup, sahabat itu berbeda pendapat, itu suatu hal yang biasa. Maka jangan sampai karena perbedaan pendapat, perbedaan paham, terus merusak persaudaraan. Persaudaraan sesama muslim yang dikatakan oleh Rasulullah seperti satu tubuh, ya, satu sama lain harus saling kuat menguatkan. Kalau ada yang sakit, anggota bagian tubuh sebagian sakit, semua ikut merasakan. Dan mari kita camkan, kita renungkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu. Kemudian kalau tadi saya angkat tema kebersamaan, persatuan, ya, kesatuan dan persatuan adalah rahmat, perpecahan, pertikaian itu adalah adab. Maka mari kita renung adab yang pernah dikirimkan oleh Allah, atau yang Allah itu berkuasa mengirimkan dari atas kepala, dari bawah kaki. Dan yang ketiga, pecah belahnya umat manusia ini yang satu sama lain saling merasakan keganasannya. Maka hidup di dalam adab, tapi kadang kita merasa hidup di dalam nikmat. Maka itulah, mari kita renungkan, kita kikis habis perselisihan, percekcokan di antara kita sama muslim, tapi kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kita peruntukkan segala aktivitas kita itu hanya untuk Allah. Perkara kalau kita peruntukkan hanya mengharap ridha Allah, ada orang senang boleh, tidak senang boleh, silahkan. Yang senang mari kita ikuti, yang tidak senang tidak usah mengganggu. Ya, satu sama lain saling menjaga, menghormati, menghargai. Nanti yang akan menilai siapa yang benar, siapa yang salah, itu di hadapan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini, terutama untuk saya sendiri dan untuk umumnya para pendengar, para pirsawan, para pendengar MTA dan TV MTA yang sempat mengikuti acara pada malam hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dan pendengar, sampai di sini gelaran Ustadz On Air Bincang Keagamaan bersama pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Nantikan kembali insya Allah 2 pekan yang akan datang, tentu di MTA TV, di Radio Persada FM, dan di radio-radio kesayangan Anda masing-masing. Saya Ali Rahman yang bertugas mohon undur diri mewakili seluruh kerabat kerja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.